warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semuanya, para bapak dan ibu serta anak sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, kita berkumpul kembali untuk berdiskusi, mengadakan dialog guna menggali potensi-potensi yang bisa mengembangkan dan memajukan sekolah kita tercinta ini. Para bapak dan ibu, seperti kita ketahui bahwasanya sekolah kejuruan atau SMK itu nanti pada endingnya, pada muaranya ada 3 hal telah lulus, yaitu BMB, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Tentulah ketiga-tiganya ini, baik itu nanti anak-anak kita, lulusan-lulusan kita yang mau bekerja, melanjutkan, serta berwirausaha, itu harus kita bekali dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sekomplit-komplitnya, agar anak-anak kita nanti, para siswa kita itu siap menghadapi permasalahan-permasalahan di masyarakat, sehingga anak kita nanti akan menjadi anak pribadi yang siap, bahagia, siap, selamat, baik untuk dirinya sendiri maupun pada masyarakat. Tentulah budaya-budaya positif yang ada di SMK Satu Lumut itu banyak, yang bisa kita kembangkan, dan yang sudah kita kembangkan. Nah, nanti ini akan kita gali yang sudah ada itu apa, yang dan akan kita tingkatkan itu apa saja. Yang pertama adalah nanti keunikan-keunikan kita ini, memang di kampung kita ini, di kampung, di daerah, tentulah tidak sama dengan yang di daerah kota. Keunikan yang ada di sini adalah kita jauh dari hingar-bingarnya kehidupan kota. Itu suatu kebaikan juga. Belum banyak yang terimbas. Yang kedua, keunikan kita ini, kita di SMK Satu Lumut ini berbagai macam etnis yang ada di sini, baik Jawa, Batak, Nias, Bugis, dan lain sebagainya. Ini kita miniatur Indonesia, keunikan kita. Dan kita juga dari berbagai macam agama. Ada agama Islam, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Dan tiga-tiganya sudah kita akomodir semuanya untuk pembelajarannya. Silahkan para bapak ibu, nanti kami minta kepada anak-anakku juga, kita berdiskusi, dialog, bagaimana SMK Satu Lumut ini menyiapkan siswa-siswinya, lulusan-lulusannya agar siap kerja, siap berwirausaha. Silahkan dulu, coba misalkan dulu. Pertama, kita inventaris dulu apa-apa saja yang bisa kita gali, para bapak ibu. Ada sebuah penelitian yang mengatakan sebuah perusahaan atau industri biasanya kegagalan itu terletak pada soft skill-nya, bukan pada keahliannya. Keahlian itu hanya 15%, sementara soft skill, karakter itu 80%. Nah, untuk itu kita jangan terbuai hanya kita latih keterampilannya, kita latih kompetensinya,
tetapi kita tidak melatih dan tidak memfokuskan juga untuk soft skill atau karakternya. Oke, yuk kita bedah dulu karakter-karakter atau budaya positif, budaya kerja, budaya belajar yang ada di industri itu apa saja yang nanti bisa kita turunkan di SMK, bisa kita biasakan menjadi budaya kerja. Oke, silakan para bapak ibu. Terima kasih Pak waktu yang diberikan kepada saya untuk mengingatkan atau menguatkan SMK untuk mengejar semangat ekonomi bekerja, melanjutkan dan berusaha. SMK atau sekolah kita sudah menerapkan salah satunya adalah disiplin, dalam hal ini adalah menghargai waktu. Iya. Di sini dibuat peraturannya adalah hadir tepat waktu ke sekolah dan hadir tepat waktu masuk kelas. Oh, iya. Karena dengan menghargai waktu atau disiplin, kita mulai dari siswa dari awal hingga siswa itu nanti kalau sudah berlanjut atau bekerja, kalau dia disiplin waktu atau tepat waktu, otomatis dia akan berhasil atau karirnya akan meningkat. Kalaupun dia berlanjut, kalau dia tepat waktu atau disiplin dalam belajar, otomatis sekolahnya atau kuliahnya akan cepat selesai. Dan kalaupun dia berusaha, kalau dia tepat waktu ataupun menghargai waktu, ya rekanan dia pasti banyak. Kalau banyak rekanannya, otomatis usahanya adalah maju. Sehingga di sini salah satunya dibutuhkan adalah hadir tepat waktu saat masuk sekolah dan hadir tepat waktu di kelas, yaitu membudayakan untuk disiplin dan menghargai waktu. Oke. Jadi dari Pak Gusman, hadir tepat waktu atau menghargai waktu ya, karena waktu adalah sangat penting bagi industri, bagi perusahaan. Kalau istilahnya time is money, waktu adalah uang. Kalau nanti nggak ada tepat waktu, saling terlambat, nanti pasti perusahaan marah, kan gitu ya. Budaya yang ada di ini sudah ada dan perlu kita tingkatkan gitu ya, kita tingkatkan. Oke. Ada yang lain? Ya silakan Ibu Pak Hutan. Terima kasih buat kesempatannya. Budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Mengingat tadi tujuan dari SMK itu adalah BMW, bekerja, melanjut dan berusaha. Sehingga dalam hal ini saya sebagai guru sudah menerapkannya. Memang belum banyak, yaitu salah satunya menerapkan ide-ide baru, kreatif dan inovatif dengan cara mengaplikasikan dan bekerja sama, berkolaborasi dengan guru kewirausahaan, guru politik dan guru matematika. Siswa saya ajak untuk bagaimana mereka mengaitkan matematika itu ke dalam jurusannya, dan kemudian mereka mengaitkannya ke kewirausahaan, sehingga ketika mereka tamat nanti mereka menjadi terampil dan mampu menghadapi dunia bekerja. Begitu Pak. Oke, ya terima kasih Bu Eva Pak Hutan Panjaitan yang telah menerapkan, yang mengaitkan mata pelajaran Ibu selaku guru mata pelajaran matematika berkolaborasi dengan guru yang lain lintas dan berubah mengkaitkan pelajaran atau materi matematika ke dalam kehidupan sehari-hari. Nanti yang berkaitan nanti dengan kewirausahaan dan sebagainya ya lagi terima kasih ya, itu budaya positif yang ada di SMK dan telah diterapkan oleh guru-guru di SMK. Ini perlu kita tingkatkan lagi, kita perbanyak ya. Jadi tadi berkolaborasi, berinovasi, kreatif dengan kerjasama, mengkolaborasikan dengan beberapa mapel dan mengkaitkan antara mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dengan wirausaha. Ada yang lain? Oke, ya silakan Ibu Komite. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi saya sangat terkesan tadi yang Bapak sampaikan pada saat pemaparan bahwa
80% anak-anak itu disiapkan secara soft skill-nya atau karakternya. Ini kalau kami dari orang tua sebenarnya kalau kita lihat fenomena sekarang ini, di sini dilemanya kami rasa Pak. Jadi kalau dibantu dari sekolah membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang positif, kami pun orang tua sangat bahagia, gembira sekali. Saya dengar dari salah seorang siswa bahwa di sekolah SMA Negeri 1 ini ada kegiatan-kegiatan positif yang rutin dilakukan. Iya. Katanya membaca kitab suci pada saat apel pagi, gitu Pak. Jadi berganti-gantian dari kitab suci yang Muslim, yang Kristen, sehingga anak-anak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif, ibadah atau mempertajam keimanan dan ketakwaan. Karena itu modalnya kalau sepuluh. Jadi kalau anak-anak semakin dekat kepada Tuhan, karakternya akan semakin mudah untuk kebaikan akan mudah untuk disampaikan. Jadi budaya-budaya yang saya lihat yang disampaikan yang ada di SMK Negeri 1 Lumut khususnya tadi, pembacaan kitab suci itu sangat kami apresiasi Pak untuk terus dilaksanakan di sini. Terima kasih. Oke. Makasih Ibu. Ya memang betul yang di SMK 1 Lumut ini setiap pagi sebelum masuk pelajaran ya kita biasakan setiap harinya bagi yang beragama Islam membaca Al-Quran, bagi yang agama Kristen ya dan Katolik membaca Alkitab ya. Berikutnya juga diiringi dengan sebelumnya berdoa itu ya. Ya, itu ya menambah kalau dia itu dekat pada Tuhan, ya otomatis karakternya pasti baik kan gitu ya. Ya, dengan profil pelajar Pancasila elemen pertama, ya elemen pertama. Yang lain para Bapak Ibu, ya silakan Ibu Kristina. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya selaku guru produktif perikanan Pak, budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan dalam pembelajaran khususnya pembelajaran produktif jurusan ini agar nantinya mereka sewaktu di dunia kerja itu selalu membiasakan diri dengan seperti itu. Yang pertama itu adalah berpakaian ya, berpakaian sesuai dengan tempatnya. Apabila waktu pelaksanaan praktek itu anak-anak tersebut ya istilahnya harus istilahnya harus berpakaian praktek dan menggunakan alat-alat keselamatan kerja gitu kan, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi anak-anak itu kalau melakukan kegiatan praktek itu sudah siap dengan pakaian kerjanya dan alat-alat keselamatan seperti topi, sarung tangan dan lain-lain sebagainya itu. Dan di jurusan-jurusan lain juga seperti itu, di bengkel misalnya kan, itu anak-anak itu sudah membiasakan diri dalam beraktivitas dalam praktek itu berpakaian sesuai dengan aturannya, apanya istilahnya tempatnya begitu Pak. Jadi baru di dalam kegiatan pembelajaran juga praktek ya kita selalu melakukan selalu membuat mereka dan bekerja dalam tim, karena bagaimanapun di dunia kerja nantinya itu tidak ada yang tidak selalu kita akan bekerja mandiri, tetapi anak-anak didik kita itu harus mampu juga bekerja dalam tim. Jadi kita dalam pembelajaran, dalam membuat suatu proyek misalnya kan, mereka selalu usahakan bisa berkolaborasi dalam tim. Jadi mereka itu bisa mengutarakan pendapatnya dan menerima pendapat dari temannya, sehingga nanti diharapkan dalam dunia kerja mereka mampu bekerja di dalam tim begitu. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Bu Kristina, Kak Galung. Ya. Pada saat praktek, ya hendaknya memang ya diwajibkan siswa ini berpakaian praktek. Ya, itu apa? Ya pertama memang untuk keselamatan kerja. Ya, yang kedua adalah ya, kalau pakaian anak sekolah itu kan ya nanti kalau kotor ya kan ya repot. Tapi kalau untuk pakaian olahraga, pakaian praktek ya itu memang khusus untuk pakaian praktek ya. Oke ya. Oke.
Ibu, tadi Ibu menyatakan bahwasanya ada beberapa siswa yang memang pada saat melakukan pembelajaran praktek di ruang praktek siswa ini tidak memakai pakaian praktek ya. Saya tanya dulu pada anakku tercinta ya. Ya. Kira-kira apa kendalanya? Ya. Kok kenapa pada saat pelajaran praktek tidak membawa atau tidak memakai pakaian praktek? Ya. Siap, izin menjawab Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Menurut kami sebagai siswa, mengapa kami tidak membawa baju praktek pada saat praktek? Salah satunya, kami mau menggunakan baju praktek dari rumah. Karena kenapa? Kalau kami menggunakan baju praktek dari sekolah, menurut kami ribet. Kami pakai baju OSIS, harus tukar lagi di sekolah. Banyak bawaan kami seperti bontot, minuman, buku, belum lagi baju praktek. Jadi menurut kami sih Pak, mengapa kami tidak membawa baju praktek? Karena kami ribet menurut kami Pak. Jadi mau kami pakai baju prakteknya dari rumah, dari sekolah. Itu menurut kami. Oke, terima kasih Anda Lexius ya. Yang tadi kalau membawa berganti pakaian di dalam sekolah itu ribet ya, ribet. Nah, jadi lebih bagus ya udah nggak usah pakai pakaian praktek gitu ya. Ya, jadi, ya, oke. Yang lain, ya silakan. Siswa yang lain barangkali ada mengapa tidak memakai pakai praktek pada saat belajar praktek? Saya akan menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjawab. Salah satunya yaitu karena adanya rasa malas dan tidak peduli dengan peraturan. Walaupun dia sudah mengingatnya ada sekarang praktek atau praktek di lapangan, tapi dia selalu sepele bahwa nggak penting. Buat apa saya bawa baju praktek? Bisa saja saya pakai baju OSIS. Jadi yang lainnya bisa juga ada alasannya atau sobek atau gimana Pak? Jadi itu menurut saya alasan. Oke, terima kasih Nanda. Ada yang lain? Ada yang lain? Mungkin cukup ya. Oke, silakan. Ya. Lupa ya, karena lupa. Ya. Lupa. Oke, ya itu adalah alasan ya mengapa para siswa tidak memakai pakaian praktek pada saat pembelajaran praktek di ruang praktek siswa. Ya. Oke, nah terus budaya positif atau kesepakatan kelas kita coba apa ya yang kita kembangkan untuk pakaian ini ya. Memakai, jadi siswa memakai bagaimana memakai pakaian seragam ini karena itu memang sangat penting. Pentingnya kenapa? Yang pertama untuk pembiasaan kedisiplinan siswa ya nanti setelah bekerja. Yang kedua nanti ini untuk pembiasaan kerja di perusahaan itu harus aman. Seperti ya harus aman kerjanya, baik aman dalam hal ini adalah pelindung alat pelindung diri dan sebagainya itu wajib dipakai semuanya ya. Dan ini harus merupakan pembiasaan ya identitas ya, salah satunya adalah identitas ya, merupakan identitas dari jurusannya yang nanti menjadi identitas bagi perusahaan ya. Jadi ini adalah bentuk daripada keloyalan, bentuk daripada kedisiplinan ya yang dibentuk oleh perusahaan. Jadi coba kita rumuskan ya praktek Kita berpakaian sesuai dengan waktu. ya. Pakaian seragam Sesuai dengan waktu atau penggunaan sesuai. Ya, berpakaian ya apa tadi Pak Firman? berpakaian seragam sesuai dengan jadwal Pak. Ya, berpakaian
seragam sesuai dengan jadwal ya. Pada saat jadwal praktek ya, pengembangan dari praktek ya. Pada saat OSIS ya OSIS, pada saat pramuka ya pramuka, pada saat olahraga ya olahraga gitu ya. Oke, para bapak dan ibu serta anak-anak sekalian ya, tadi kita sudah berdiskusi, kita sudah berdialog sama-sama untuk menyusun keyakinan-keyakinan sekolah SMK Satrul Umut yang akan mempersiapkan dirinya sehingga lulusannya nanti ya siap untuk BNB, yaitu bekerja, melanjutkan dan berwirausaha ya. Jadi keyakinan kita antara lain adalah hadir tepat waktu, menghargai waktu ya. Berikutnya disiplin ya. Terus berikutnya tadi dalam kebiasaan ya, kerja tadi kolaboratif ya. Berikutnya inovatif, kreatif, dan apa? Ya, tadi berpakaian sesuai dengan jadwalnya ya. Karena itu budaya positif, budaya kerja ya yang ada ya nantinya di perusahaan. Nah ini wajib kita biasakan ya. Berikutnya juga tadi berwirausaha ya, kita kembangkan para guru-guru ya sebagai pemimpin pembelajaran ya, untuk selalu membiasakan siswa berani berkolaborasi, berani mengemukakan pendapat, berani berpikir kritis, mandiri, ya. Jadi kreatif dan inovatif itu merupakan modal yang sangat baik, modal yang sangat utama, ya, untuk menjadi wirausahawan. Ya. Jadi kita kembangkan terus, ya, sehingga moto kita ya, adalah siswa-siswi kita alumni SMK Satrul Umut siap kerja, siap melanjutkan, dan siap berwirausaha. Mungkin itu para bapak ibu ya, terima kasih atas partisipasinya, kerja sama, kerja kolaborasi kita. Semoga SMK Satrul Umut semakin diminati masyarakat, semakin diminati perusahaan, dan kita semuanya merupakan amal jariah bagi kita semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.